kadang melakukan doa bersama, ada yang melakukan ritual tertentu lah untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang hilang itu, semoga kita dipertemukan dengan keadaan sehat, selamat. Itulah pernyataan tersangka saat menceritakan kepedihannya berjuang mencari sang bayi. Tak hanya itu, Soleh juga melakukan sejumlah ritual agar putrinya bisa segera ditemukan. Tak kunjung ditemukan, Soleh bahkan nekat melapor ke polisi dengan dugaan penculikan. Namun siapa sangka semua ini hanyalah rekayasa belaka. Dari barang bukti serta keterangan para saksi yang dikumpulkan polisi, bayi berusia 3 bulan itu ternyata dibunuh dan dibuang ke sungai oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku mengaku emosi dan tak tahan dengan tangisan anaknya saat ditinggal sang istri berjualan. Katanya emosi karena kedua anak itu pada rewel. Kata saya begitu, caranya menangis terus langsung saya. Ada kejanggalan daripada keterangan yang diberikan oleh ayah anak tersebut, sehingga kita mendalami kembali dan akhirnya terungkap bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anaknya tersebut. Keluarga juga tak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri. Tidak ada sedikitpun keluarga ini curiga terjadinya seperti itu. Kasar berserakan pihak berwajib. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukum penjara seumur hidup. Ini bukanlah kasus pertama aksi keji ayah bunuh buah hatinya. Dan kini para pelaku harus berhadapan dengan hukum. Karena sudah niat dari dulu untuk agar anak saya ini hati-hati akhirat terjawab. Ya, di dunia misalnya kecewa sama ibunya, latar belakang ibunya. Salah satu alasanmu itu? Iya. Kecewa sama istri kan? Iya, latar belakang ceritanya. Tanpa rasa menyesal, pelaku mengungkap aksi kejinya menghabisi putri kandung 3 hari setelah ditinggal istri. Pelaku membunuh putrinya yang berusia 9 tahun di rumah kontrakan. Polisi mengatakan korban ditusuk berulang kali saat terlelap tidur di kamarnya. Berdasarkan tadi pemeriksaan otopsi itu sebanyak 21 kali atau dengan total dengan tembus luka tembus itu sejumlah 24 tusukan. Usai melakukan aksinya di Gresik, pelaku langsung kabur ke rumah keluarganya di Surabaya. Kakak pelaku menghubungi pemilik kontrakan untuk mengecek rumah setelah melihat gelagat adiknya yang tidak biasa. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Tandes, Surabaya. Naas, malam sebelum dibunuh ayahnya, korban rupanya sempat menggambar dan menulis pesan yang menyayat hati untuk teman-temannya. Korban menulis pesan selamat tinggal. Seorang suami tega menganiaya istrinya dengan sadis. Tak hanya itu, putrinya yang berusia 11 tahun juga tewas dibunuh dalam keadaan masih memakai seragam sekolah. Sang istri yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara jenazah sang anak dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Pelaku mengaku kerap bertengkar terkait utang piutang dengan istrinya. Pelaku semakin emosi saat istrinya meminta cerai. Pelaku terlebih dulu melukai istrinya, lalu mengejar anak mereka yang mencoba kabur dan melukainya hingga tewas. Pulang ke rumah, ngobrol sama istri, belum tidur segala macem, saya ada berantem saya keluar. Pas saya pulang lagi setelah salat subuh, itu barang-barang dia, baju-baju anak sudah dikemas semua. Dalam prarekonstruksi, terungkap pelaku melukai istri dengan senjata tajam hingga 5 kali.
dan lebih dari 3 kali melukai anaknya. Pelaku juga mengaku sebelumnya mengonsumsi narkotika jenis sabu. Di mana ada 15 adegan. Di sini kita ambil contoh adegan atau sampel yang kira-kira masih menjadi pertanyaan kita. Seperti misalnya bagaimana anak dieksekusi di wastafel, tapi kemudian jenazahnya ditemukan di ruang tamu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.